ini? Salah bantal kali ya? Tapi salah bantal juga tidur kan bukan di bantal tadi. Di tikar doang nggak punya bantal. Aduh. Sakit banget sih. Aduh. Pagi Mas Bruno. Dok, lah, dok ngapain di sini? Dok? Ini gimana copotnya nih? Tuh. Nah, ini dia. Gimana sih? Aduh. Dok. Ya, jangan gantian. Kenapa jadi gantian begitu? Kenapa leher? Tahu sakit dok? Kenapa ya? Hah? Salah Apa banget. yang dirasain apa? Kiri apa kanan? Kiri. Terusnya apa? Kayak kencang, sakit? Kenceng. Oh, gitu kayak numpang lewat. Enggak, ini salah bantal ya dok ya? Ah, pura-pura aja nih Mas, saya tahu. Bener. Biar kalau misalnya ada yang nagih utang, nggak nengok kan dipanggil kan? Ya, nggak begitu Mas juga. Bruno, nggak bisa nengok gitu, nggak gitu kan? Gimik ini. Gimik. Enggak beneran dok. Kenapa ya? Iya loh, kenceng banget loh. Hah? Wah, kayak papan penggilesan tau nggak? Gua- Kenceng banget. Enggak ini Iya. beneran dok. Nggak tahu kenapa nih ya tuh. Apakah beneran nggak sih? Salah bantal? Iya. Ya bisa enggak sih. Tergantung ya, bisa Enggak, karena apa banyak kecapean duduk juga, juga, gua nggak tahu macam-macam sebabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ngomong bantal mau ganti bantal, mentang-mentang mau lebaran. Baju baru, sepatu baru, masa bantal aja mesti baru? Kan mau ditinggal mudik, ngapain juga diganti baru? Iya ngapain coba? Ya kan mulai barang harus sebelah baru dok. Iya sih, enggak ini katanya salah bantal, lehernya katanya sakit. Kasian banget bantalnya disalahin. Pernah nggak ngerasain jadi bantal disalah-salahin begitu? Belum pernah sih kalau jadi Kita kan nggak enak. kalau jadi kasur sering. Tapi bener deh kalau ngomongin salah leher yang sakit kan berarti kan pas nengok kan? Iya. Hati-hati juga. Kenapa? Belum tentu cuma gara-gara salah bantal aja. Seringnya karena ketempelan. Enggak, Oh, bukan bukan, ya? bukan. Oh, bukan. Kita mau ngebahas hari ini, mau ngebahas itu tuh hari ini. Oh, iya. Pokoknya pada dasarnya gini, kita mau ngomongin mengenai sakit di leher. Nah. Dari mulai yang barangkali yang ringan dan lucu cuma salah bantal aja gitu ya, sampai yang lain-lain nanti. Sampai ketempelan. Tetep ya. Iya. Kita nggak akan bahas Jadi itu buka ya. dulu aja Oh, deh iya, ya. yaudah, oke deh. Jangan lupa Buka dulu ya ya. dokternya 2. Iya dok. Nah, seperti biasanya. Yuk kita buka dulu ya. Mari kita buka dulu. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan hari ini kita mau ngomongin soal leher yang sakit-sakit. Leher yang sakit. Iya. Kita akan bahas nih pemirsa dari yang kayaknya kecil-kecil aja cuman ototnya doang, Kenceng, otot kan iya. ya, kenceng-kenceng gitu ya. Sampai yang kemudian yang bikin permasalahan lebih berat karena Yes. nanti dokternya ada 2 nih. Iya. Yang satu dokter saraf, betul. satu lagi Dokter ortopedi. Karena memang kadang-kadang tuh sakit leher itu bisa jadi pertama dari sarafnya, yang kejepit bisa. Atau memang tadi ototnya kencang, atau ada masalah pengapuran di tulang belakang. Makanya kenapa kita ada 2 tamu nih yang keren banget. Yang pertama ada Dokter Nurul Fadli, spesialis Fadli, neurologi, yang saraf ahli ya. saraf. Yang kedua ada Dokter ini agak Rizky. panjang namanya nih, Dokter M. Rizky Adi Prima Putra, SPOT ortopedi. Nah, Gitu. nanti pokoknya yang kira-kira nih, sering banget tuh yang namanya salah bantal gitu Iya. kan ya. Yuk, kalau mau tanya, segmen 3 langsung halo-halo ke sini ya. Betul banget. 5743476, Yes. 021 5743478, atau bisa juga lewat Instagram kita. Tinggal diketik aja nih apa sih yang pengen tanyain, langsung di-mention di @halodokter_tvri. Boleh banget Ngetiknya langsung. bisa dari sekarang. Nanti kita bacain tetap di segmen 3 ya pemirsa ya. Betul Jangan banget. kemana-mana, tetap sama kami di sini. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Oke pemirsa, kita kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih ngomongin soal sakit Tapi leher. bukan cuma leher aja loh pemirsa. Hari ini saya bacain biar lengkap semuanya. Waspada nyeri leher, pencegahan dan, Dan pengobatannya. pengobatannya. Jadi kalau kemudian yang serius-serius ternyata bisa dicegah. Cegahnya caranya gimana? Nanti kita bahas. Kita akan Bukan bahas. harus beli bantal atau kasur baru. Iya, jadi apakah apalagi bener? beli rumah baru. Wah, Waduh, kejauhan. agak repot ya. Iya. Gara-gara bantal doang habis sampai miliaran kan repot. Jangan dong. Makanya kenapa di ujung sana kayaknya udah ada nih tamu kita Dokter hari Fadli ini. udah datang. Dokter Fadli, spesialis neurologi. Dia langsung bahaya loh lehernya. Iya loh. Padahal baru ketemu sama dokter Langsung Fadli. diapain Gimana dong? caranya? Ditatak apa bagaimana? Dipegang tadi. Waduh, luar biasa. Kira dok kalau Mas Bruno ini kenalnya saraf apa dok ya? Saraf Nanti kita periksa dulu. Oh gitu. Enggak, Bisa dulu ya. Mas Bener bukan sarafnya, sarap. Beda hurufnya. Sarapannya yang belum. Sarafnya belum, iya juga Oke bisa. dok, kasih dok ya. Ya, Ya, thank you ya Mas Bener ya. Tadi dia datang kayaknya gagah.
Begitu kita ingetin langsung sakit Baru berasa lagi. sakit. Gimana sih Awas actingnya tuh dia nih nggak gimmicknya. continuity banget ya. Pagi Dokter Fadli. Pagi dok. Iya dok, gimana dok kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik dok. Dok, mau nanya dong kalau yang namanya sakit leher, apalagi yang ngomongnya tadi salah bantal, banyak nggak dok pasien datang karena itu? Oh banyak banget dok. Itu juga memang salah satu, nyeri leher itu salah satu dari 3 penyakit nyeri kronik yang datang ke poliklinik, yang ke rumah sakit. Jadi memang banyak sekali pasiennya dan itu juga mengeluarkan biaya yang nggak sedikit Oh, iya? akibat pengobatan dari nyeri lehernya Karena itu. masih harus ganti bantal atau gimana? Oh, enggak juga. Orang kalau datang ke dokter ngomongin dok saya salah bantal gitu nggak sih ngomongnya apa gimana dok caranya? Biasanya pertama kali mereka ngeluhin ada rasa nggak enak di lehernya, rasa nyeri, rasa kayak berat, kayak tertimpa beban gitu. Tapi kan dok bisa beda-beda dok. Ada yang gini dok, nengok ke kanan nggak bisa atau ke kiri nggak bisa atau nggak yang gini semuanya bisa kanan kiri tapi ke atas, aduh nggak Nah, enak nggak gitu bisa. ya. Yang gitu-gitu dok. Kalau itu biasanya nanti tergantung dari penyebabnya dok. Setiap penyebab spesifik terkadang mempunyai tanda atau gejala yang dia memang khas untuk penyebab tersebut. Kayak misalnya mungkin kalau misalnya dia penyebabnya sendi antar sendi tulang belakang, itu dominannya dia tidak bisa lirik agak sakit kalau misalnya nengok ke kanan dan ke kiri. Oke, Jadi nih pemirsa kalau waktu belakang. kita datang ke dokter Fadli baru ngomong aja dok saya nggak bisa begini nih kalau begini gini sakit. Dokter udah ngasihin oh ini larinya ke arah sini. Iya. Tapi pasti ke tulang belakang atau barangkali cuma otot aja gitu. Oh, banyak sih dok penyebabnya. Mungkin Nah, bisa mungkin saya biar Boleh, jelaskan dok, ya dok boleh, ya. boleh, Nah, boleh. Ya, jadi sebagai pendahuluan bahwa memang kalau misalnya dikatakan bahwa nyeri leher itu adalah area di mana mulai dari garis nukal itu adalah batas bawah dari tulang tengkorak hingga ke proses spinatus torakal pertama. Jadi kalau kita lihat ada 2 tonjolan di leher kita belakang, tonjolan yang kedua itu merupakan torakal pertama. Jadi kalau nyeri leher itu batasnya antara dari tulang tengkorak bagian bawah dengan proses spinosusnya. Nah itu kalau yang kurus Gitu. ya ada tonjolannya, kalau yang gemuk sih nggak kelihatan kayaknya Iya, ya. iya, Oke. Ya. Nah, jadi tadi seperti saya bilang bahwa nyeri leher ini merupakan masalah yang cukup sering. 1 dari 3 orang itu pasti pernah mengalami nyeri leher setiap tahunnya. Betul. Oh jadi emang nggak apa-apa tahunan nggak masalah gitu ya? Ya, nggak masalah. Tapi memang tergantung penyebabnya. Perempuan Kalau- lebih banyak dok. Iya, kalau berdasarkan studi literatur yang ada, perempuan memang lebih sering gitu. Cuman memang tidak diketahui secara pasti Padahal yang kenapa suka penyebabnya. nengok-nengok ngelirik-ngelirik kan laki-laki dok. Kata Tapi- siapa? Apalagi sekarang zaman drakor itu kesana Mungkin kemari pekerjaan rumah kepalanya. tangga perempuan lebih banyak daripada Oh. laki-laki. Nah, iya. Lebih Zaman dulu susah begitu tuh dong. Sekarang hidupnya. nggak begitu sama aja. Ya. Terus. Jadi kan ini ada gambar, ini merupakan struktur-struktur yang menyusun leher, mulai dari ada tulang, kemudian ada otot, terus ada sendi yaitu penghubung antar tulang, kemudian ada ligamen yang menghubungkan antara tulang dengan otot, ada saraf dan ada pembuluh darah. Nah, semua struktur yang menyusun leher ini bisa menyebabkan nyeri leher. Jadi oke. tidak hanya satu fokus pada struktur tertentu. Jadi semuanya bisa menyebabkan nyeri leher. Baik, kan ini macam-macam ya dok ya. Yang paling sering yang mana dok? Kalau yang paling sering yang itu adalah nyeri akibat muskuloskeletal atau dari otot dan ligamen. Oh, Nah dok, yang saya juga penasaran kan dokter kan spesialis syaraf. Kita kan nggak tahu nih yang sakit ini syarafnya kah, ototnya kah, tulangnya kah. Nah itu gimana? Apakah memang ke dokter Fadli dulu atau? Tapi kan otot dipersarafi juga. Oh jadi bisa juga dok Ya, ya? karena memang sebenarnya kan struktur nyeri semua pasti asalnya dari saraf. Oh, Ya, yang oke. menghantarkan stimulus nyeri itu sarafnya. Saraf, jadi bisa ya, Dok? Setiap struktur itu punya saraf, ujung-ujung saraf yang memang menghantarkan nyeri. Jadi kalau setiap struktur itu ada kemungkinan terjadi cedera atau ada luka, itu bisa menimbulkan nyeri. Oh, Jadi oke. apapun masalahnya, yuk mari kita ke dokter Dokter saraf saraf gitu ya, ya. karena Ujungnya kondisi dokter sakit ya. saraf juga. Iya, bener. Baik. Nah, ini sebenarnya penyebab nyeri leher, jadi memang banyak sekali penyebab nyeri leher, tapi yang paling banyak adalah masalah mekanis atau masalah reumatologi, yaitu sendi dan otot serta ligamen. Baik. Nah, secara gampangnya sebenarnya dibedakan menjadi 2. Ada yang sifatnya kita bilang nyeri aksial dan nyeri radikular. Kalau nyeri aksial itu umumnya dia hanya di satu tempat, dia tidak menjalar, dan itu biasanya penyebabnya itu spesifik. Entah itu kelainan sendi atau kelainan tulang atau kelainan otot dan ligamen. Oke. Maaf dok, nyerinya itu maksudnya gini, arahnya misalnya kalau aksial ke bawah aja mah ke atas aja kah? Enggak begitu dok ya? Kalau nyeri aksial itu umumnya dia nyerinya hanya spesifik di satu tempat itu. Lokal Dia berarti. nggak Lokal. nyebar lah pokoknya. Nggak nyebar. Oh baik, Ya. oke. Bisa diperberat dengan gerakannya bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Bukan Tapi- gerakan hitungannya. Bukan, tapi lokasi Zona nyerinya. nyerinya ya? Lokasi nyerinya Oke, hanya baik. di
satu titik. Berbeda dengan nyeri radikular, kalau nyeri radikular itu nyeri yang disebabkan oleh gangguan saraf. Ya, biasanya mungkin karena kompresi dari sarafnya atau ada penyempitan tulang belakang gitu ya. Jadi nyerinya khas itu adalah sesuai dengan penjalaran saraf. Ya. Oh, jadi Jadi kemana-mana penyebaran gitu. ya sarafnya kalau kemana itu ya? misalnya saraf itu kan dari leher nanti akan diteruskan bisa sampai kepala bagian atas atau nanti bisa sampai ke lengan bagian bawah. Oh. Jadi kalau misalnya yang jadi clue atau jadi tanda bahwa ini kemungkinan nyerinya akibat saraf itu biasanya nyerinya pasien mengeluhkan dari leher tapi dia ada rasa sensasi. Ke Baik tangan. itu sampai ke tangan, lengan atas atau bahkan bisa sampai ke tangan. Iya, Nah, iya. itu yang kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti itu kemungkinan besar itu penyebabnya adalah saraf. Bisa sampai ke lengan, bisa sampai ke tangan, sampai ke ujung lagi Ya, gitu sampai ya ke dok ujung. ya. Kan biasanya suka diperiksa juga sama dokter saraf ya dok ya. Pakai alatnya dokter saraf itu kadang-kadang kalau orang nggak ngeh barangkali ada penjalaran itu akan ketangkep di sana dok. Ya, biasanya kalau misalnya ada gangguan saraf, nanti akan kita periksa, Iya. kita bilang namanya refleks itu yang sering kita ketuk-ketuk. Iya, nah tuh ya Nah, jadinya. kalau Nendang gitu misalnya kan. dia ada gangguan, otomatis nanti refleks itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi menurun atau bahkan hilang sama sekali. Atau justru sebaliknya, kalau misalnya gangguannya ternyata pada memang pusatnya. Kalau pada pusatnya justru refleks yang ditimbulkan akan berlebihan. Oh, Oke. baik. Dok, kalau misalnya ada nyeri leher, nggak menjalar, tapi disertai kesemutan ke tangan. Itu juga saya berapa kali nemuin kasus kayak begitu. Itu apakah juga merupakan bagian dari gejala kompresi saraf? Ya, jadi kalau misalnya gejala kompresi saraf memang tidak harus selalu nyeri, dia gejalanya bisa positif atau bisa negatif. Oke. Oh, Gejala baik. positif tadi bisa keluhannya nyeri rasanya atau kayak rasa kesemutan, Oke. rasa panas, rasa terbakar. Ya. Atau Kalau gejala positif itu yang bahkan hilangnya sensasi rasa. oh itu negatif. Itu negatif. ya? Yang negatif ya, negatif itu Lemes yang kali itu jadi kayak lemes atau misalnya malah jadi rasa nggak berasa sama Baal, sekali, baal baal, gitu, baal. Jadi padahal baal tangannya. pokoknya gejala positif apa yang positif itu dibilang positif Jadi gitu ada kan, maksudnya ya. gitu. Ya. Maksudnya jadi muncul. tiba-tiba ada gitu. Iya, Harusnya kan kesemutan. atau Harusnya bahkan nggak ada. Kalau atau misalnya malah- gejala negatif itu yang fungsinya jadi berkurang. Harusnya ada, jadi nggak Harusnya ada. nggak ada. gitu Jadi ya. ngerti ya pemirsa ya, Iya, bikin iya. bikin bingung gimana positif sih gitu ya dok ya. Oke Iya, dok. oke. Udah Dok. lebih jelas lah sekarang. Berarti Ya. dari awal pemeriksaan itu udah ketahuan nih ke arah aksial atau ke arah radikular gitu ya. Nah, pun kalau misalnya aksial ini yang paling sering adalah memang gangguan di otot atau ligamen. Biasanya mungkin karena cedera otot atau misalnya ototnya jadi kaku. Ya, Nah, salah bantal maksud itu nggak, Dok? ya masuk ke sini. Oke. Kok cedera Masuk ke sih dok? sini. Itu kan nggak cedera dong dok. Jadi kalau misalnya pada saat posisi tidur atau misalnya kita dalam satu postur yang lama dalam satu waktu, Iya. ototnya itu kan ada Nah, kontraksi sengaja yang nih saya berlebihan. tanya, karena kalau pernah ada cedera kan nggak kepikiran ya, enggak cuma Main tidur bola doang gitu kan, bayangannya main Iya. futsal, Dia iya. cuma tidur aja dong Posisi gitu. yang lama kontraksinya berlebihan, kerjanya akan semakin berat. Jatuhnya sebenarnya sama kayak kita seperti olahraga. Kalau Oh, misalnya oke. kita olahraga dalam jangka waktu lama itu kan mulai muncul kontraksi berlebihan, kerjanya berat, itu yang bisa menimbulkan Oke, cedera dari dok, ototnya. boleh duduk dulu ya dok, Ya. kita mau break dulu. Tadi pertanyaan lebih jauh gini dok, kan padahal tidur begitu-begitu aja, tiap hari juga tidur, jamnya juga segitu-segitu aja. Kenapa satu hari dia nggak kenapa-napa, satu hari kemudian timbul yang Jadi namanya si kenapa-kenapa. salah bantal ini pemirsa. Yang salah di mana? Apa kita nggak bergerak atau gayanya cuma itu aja atau gimana sih sebetulnya gitu ya? Iya, dan jangan lupa nih abis ini kita masuk ke segmen 3 di mana kita bisa langsung telepon, langsung nanya sama Dokter Fadli ya. Betul. Di 5743476 untuk yang di Jakarta, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau juga bisa lewat Instagram di Iya. @halutertvri. Jadi sebentar dulu sabar ya pemirsa ya, siap-siap nelpon sebentar lagi. Tapi sama kami di sini di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa kita masih membicarakan mengenai nyeri leher Ya. dari pencegahan sampai pengobatannya nanti ya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dokter Telepon Fadli, ditunggu udah. ya. Mm-mm. Kemudian IG juga nanti kita bacakan satu persatu. Tapi pertanyaan saya ulang boleh ya Boleh Pak? banget, boleh banget. Karena gini kan pada dasarnya kita tidur tiap malam gitu kan ya. Gayanya ya begitu-begitu juga. Iya. Jamnya ya segitu-segitu juga. Kenapa kemudian satu hari dia salah bantal, satu hari nggak kenapa-napa gitu. Ya, Dok, jadi itu memang sangat bergantung dengan posisi kita pada saat tidur gitu. Kalau misalnya kita dalam satu posisi yang terus-terusan, misalnya kita selalu menghadap ke sebelah kiri gitu,
otomatis otot yang ada di sebelah kiri itu akan mengalami pemendekan dan kerjanya akan lebih berat. Dan itu yang bisa menimbulkan kayak cedera otot. Jadi dia bikin keluhannya Ada nyeri. nggak sih dok hitungan misalkan gini, kalau orang dalam satu posisi itu maksimal berapa jam gitu misalkan? Sebenarnya belum ada yang pasti, tapi mungkin boleh saya Ya, ada boleh penelitian banget, Dok. tadi. Silakan, Dok. Lanjutkan Yang lagi. baru ada penelitian adalah sebenarnya pada saat kita menunduk. Ya. Aduh, Ini dokter sebenarnya banget sih, main sebenarnya handphone memang ini faktor resiko timbulnya nyeri leher. Jadi memang postur tubuh yang kurang baik. Jadi yang sudah ada penelitian adalah berhubungan dengan yang sekarang kan kita sebenarnya zamannya serba online ya, betul dengan banget. handphone, kemudian tablet atau laptop Iya. gitu. Ada penelitiannya sebenarnya bahwa kalau misalnya kita dalam posisi tegak, itu beban yang diterima leher hanya sekitar 4-5 kilo. Langsung tegak deh. Ya. langsung deh. Tapi Ayo, Dok. begitu posisinya semakin naik, seperti kita lihat kalau 15 derajat, itu bebannya naik menjadi 3 kali lipat, jadi 12 kilo. Bahkan sampai begitu kita menunduk sampai 60 derajat, beban yang diterima leher itu menjadi 27 kilo. Ya. Wow. Jadi memang semakin sudutnya semakin Tajam. Iya. itu beban yang diterima leher akan semakin tinggi. Maaf ya dok, ini 4-5 kilo ini siapapun juga, anak kecil, orang dewasa tetap sama hitungannya 4-5 kilo terus sampai kemudian dia 27 kilo gitu dok? Kalau misalnya penelitian ini sebenarnya pada orang dewasa sih, Oh pada Dok. orang Ah, ah. dewasa. Mungkin ini Kak, kalau orangnya sombong kan lebih besar Iya, kepalanya. enggak. Kan besar kepala kalau sombong. Enggak gitu. Gitu. Sama satu lagi dok, kan tadi kan dokter mengatakan ada beberapa jam dia jadi kita tidur dalam posisi yang sama mencederai. Tapi kalau misalkan gini, anak-anak itu kan lebih jarang kita liatin yang salah bantal dibanding orang dewasa. Apa kekakuannya beda kah atau gimana dok? Sebenarnya kalau misalnya anak-anak itu kan sebenarnya dia masih dalam proses perkembangan ya. Jadi Dia lebih lentur ototnya atau lebih lentur dibandingkan orang dewasa. Oke. Baik. Oke dok, lanjut dok. Lanjut lagi, Dok. Gitu. Nah, faktor resiko yang lain adalah riwayat cedera pada leher, terutama cedera yang terjadi hiperekstensi atau hiperfleksi yang berlebihan. Jadi ototnya Nunduk atau tengadah nunduk gitu atau ya? tengadah Ini yang bayang kecelakaan berlebihan. mobil gitu ya dok? Ya, Dua paling sering gitu biasanya orang yang pada kecelakaan mobil, ngerem mendadak, dia pasti kan ada menunduk yang berlebihan atau mendengak yang berlebihan. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya nyeri leher. Oke. Nah, dok ada faktor resiko disebutin obesitas, merokok. Nah, merokok apa urusannya sama itu dok? Kan kayaknya lain, kan rokoknya nggak gaya-gaya gini dok. Gimana ya dok ya? Nah, Kalau kalau kesudut dari mungkin. penelitian sebenarnya Iya. kalau merokok itu adalah hubungan dengan, jadi merokok itu salah satu penyebab dari kekakuan pembuluh darah. Oh, oke. Kalau misalnya pembuluh darahnya kaku, aliran darah yang mencapai ke otot atau misalnya ke organ penyokong leher tadi itu menjadi kurang lancar. Nah, Itu buat yang dia merokok. bikin keluhan sering muncul nyeri. Gitu. Oke. Memang nggak Baik. spesifik di leher, tapi ternyata pada orang dengan nyeri leher ternyata merokok itu menjadi salah satu faktor risiko yang cukup signifikan. Kalau obesitas karena kepalanya lebih besar? Enggak dong dok? Enggak, karena memang biasanya beban tubuhnya sendiri pun lebih besar. Jadi? Gitu. Dan biasanya orang obesitas tuh lebih cenderung gaya hidupnya sedentary. Iya. Ya, Jadi karena masih dia lemah juga ya. mager. Mager. Maaf dok, kan sedentary itu kan kebanyakan duduk gitu misalkan ya dok ya. Kan lehernya nggak diapa-apain dok, tetap aja. Orang lari juga kan lehernya nggak dibikin goyang-goyang, kan enggak dok? Ya Sama dok, aja. tapi biasanya tadi orang sedentary kan nggak mungkin dia cuman duduknya begini terus melihat Pasti satu sisi, nunduk. tapi pasti dia akan melakukan aktivitas kayaknya cuma main handphone gitu. Tetap loh, saya masih Aktivitas yang usaha. lain Iya, Tetap tetap saya gitu. masih usaha. Dok. Mitos atau fakta nih? Orang kalau kolesterol lagi naik sakit leher. Nah, sebenarnya itu masih yang nggak jelas hubungannya gitu, ya. Tidak ada hubungan secara spesifik, cuman ada satu penelitian yang menghubungkan bahwa kadar kolesterol LDL itu berhubungan dengan tingkat nyeri leher. Jadi pada orang yang nyeri leher ternyata itu kadar kolesterol LDL-nya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mengalami nyeri cuman leher. satu yang Cuman hanya berhubungan satu gitu aja pokoknya. ya. Cuman ada satu penelitian gitu. Oke. Ya belum Kalau sakit yang lain baru nggak sakit. terlalu Belum. signifikan. Nggak signifikan ya. baik. Jadi jangan sampai gini loh, banyak orang yang, wah sakit leher nih dok, minum obat kolesterol gitu. Banyak yang begitu, abis makan kambing. Atau barangkali kayak gini lebih parah lagi, misalkan udah makan segala macam karena nggak sakit lehernya, Oh, nggak itu juga apa-apa bisa. gitu. Hajar, Bleh. Iya. Ya, Iya, berarti justru nggak ada makanya ya? kolesterol yang tinggi itu kadang-kadang justru dia tidak ada gejala Gejalanya sama kan. sekali gitu. Iya. Dok, Jadi mesra aja dia malah laboratorium ya dengan sendirinya. Dok, gitu. ada lagi dok. Kan kalau tadi yang dokter sampaikan yang di bawah tuh kan emang gubrak banget gitu ya. Cedera emang bener-bener kecelakaan. Nah kalau cuma salah bantal itu kan sepele. Tapi bisa nggak sih dok yang sepele tadi lama sembuhnya? Nah, makanya biasa kalau untuk nyeri yang akibat muskuloskeletal itu biasanya hilang dalam beberapa hari hingga beberapa Nah, minggu. itu. Dia pasti akan hilang dengan sendirinya Iya, iya. gitu. Tanpa harus diapa-apakan. Tanpa harus diapa-apain.
gitu. Tanpa harus digosok pakai macam-macam dong, biasanya dipijit gitu. Ya. Itu mempercepat nggak dok? Justru Itu? yang paling bagus adalah kita melakukan relaksasi otot-otot leher, Stretching gitu, Dok, ya? stretching. Ya, itu salah Gimana satu dok caranya? pengobatannya. Lehernya sakit nih, enakan belanja sih dok sebetulnya dok. Saya langsung relax Itu mah rasanya. psikologis itu Nah, namanya. iya. Ya, Gimana mungkin tuh, Dok? saya nah, ini ada beberapa latihan yang dilakukan untuk melakukan peregangan leher. Jadi, memang kebanyakan pasien adalah karena merasa justru lehernya sakit, dia justru Nggak mau gerak. Nggak mau gerak. Iya. betul. itu sebenarnya yang tidak boleh. Karena kalau misalnya dia digerakkan, nyeri itu akan bisa menjadi kronik. Gitu. Oh. Yang dia akan menjadi lebih lama Kalau nggak digerakin masih udah kalau nggak digerakin. Dok kalau misalnya gini, saya minum obat pereda sakit, baru saya gerakin boleh nggak tuh dok? Boleh, sangat boleh. Oh juga boleh. ya. Yang penting gerakan, jangan Yang penting kemudian gerakan, dibikin stretching. kaku. Ya. Baik. Stretchingnya sebenarnya bisa gampang, bisa yang miring kanan, miring kiri, gitu, tengok kanan, tengok kiri, gitu. Kemudian atas, Dan bawah. bawah. Dok, ada gerakan yang katanya harusnya tidak boleh lagi dilakukan, yaitu gerakan memutarkan Memutar. kepala. Itu betul nggak dok? Kalau misalnya dari yang sebenarnya boleh-boleh saja, itu juga sebenarnya salah satu gerakan untuk relaksasi dari otot lehernya. Boleh ternyata. Mungkin yang nggak boleh itu muter yang kayak burung hantu gitu ke belakang. Ya nggak bisa. ya? Ah, Kalau iya. gerakan yang seperti ini itu juga salah satu untuk relaksasi otot-otot leher. Oh nggak apa-apa tuh dok yang itu ya dok ya. Jadi tidak ada masalah. Oke baik dok. Mungkin pelan-pelan kali Kak, biar jangan dibanting puter-puter kayak lagi dangdutan gitu. Ini jangan. pemirsa nih ya, belum apa-apa, walaupun telepon bisa kita buka ya pemirsa, Ya. silahkan lo kalau mau telepon, tapi sebetulnya udah ada yang nitip banyak banget mengenai kasur. Nah, apakah kasurnya yang salah, bukan bantalnya yang salah? Termasuk ada yang nanya mengenai bantal bulu angsa, katanya dok. Katanya Mana itu, iya, katanya itu bisa mencegah terjadinya yang namanya tuh sakit leher, betulkah gitu? Ini dok, sebenarnya makanya yang kita pastikan adalah posisi kita pada saat tidur itu harus ergonomis, harus bagus. Jadi ya bisa memang penyebabnya mungkin kasurnya yang terlalu rendah, yang terlalu empuk, atau bisa bantalnya yang terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Diulang dok. Jadi Jadinya yang kalau- selamanya disalahkan karena kasurnya terlalu empuk, bukan terlalu keras. Terlalu empuk. Kalau keras nggak apa-apa dok? Kalau keras, terlalu keras juga nggak Sakit nggak juga bagus sih, juga. heeh. Jadi memang harus Jadi ubin Tidur aja di kalau papan dia- iya sakit kan. Terlalu Harus enyoy mungkin dok, sama. ya, jadi akhirnya jadi legok gitu kan. Karena kalau misalnya dia terlalu empuk, nanti postur tubuhnya dia akan lebih cenderung ke bawah. Jadi lehernya akan terangkat ke atas. Oh, ada kapan. Begitu juga kalau Kayaknya ada bantalnya yang mau terlalu beli tinggi kasur atau nih, dok. Dulu ya rendah. dok ya. Dok boleh dulu Kita dok. kayak Iya, dok. TV shopping dong ya. Oke, halo, selamat pagi. Halo, dokter, dengan siapa di mana? Halo. 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 Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Andoko di Jogja. Baik, silakan Silakan Bapak. Pak Doko di Jogja. Pertanyaannya Pak. Begini, saya tahu temanya tentang leher ya, tapi Ya. mumpung ada spesialis saraf, saya ingin tanya, saya tuh sakit di bagian pantat, paha, menjalar ke betis, lalu ke punggung kaki, telapak kaki. Nah, lalu saya melakukan senam seperti dalam YouTube itu katanya senam fisioterapi dan Kemudian Pak? Kemudian gimana Pak hasilnya Pak? lalu setengah tahun itu sembuh. Tadinya kalau untuk bersila itu 1 menit saja sudah sakit. Pak Kuat Ini ya. bisa sampai setengah jam tidak sakit. Nah, Nah, pertanyaannya? tapi di sisi lain ada yang mengatakan kalau sudah kronik itu juga tidak sakit. Nah, pertanyaan saya Oh, oke. bedanya gimana sembuh dan kronik gitu sama-sama yang tadi. seru baik. nih. Lalu Baik, baik Pak. apakah yang Boleh saya- Pak. Mumpung saya ada dapatkan dokter saraf kesembuhan kita tanyakan ya Pak ya. Terima kasih buat pertanyaannya ya Makasih. Pak. Makasih Pak. Iya. Didengarkan jawabannya ya Pak ya. Jadi dok Oke. udah ngerasain nyeri yang kronik sampai katanya hilang. Nah ini hilangnya karena emang Bukan, udah sembuh. Kata orang katanya kalau memang sampai hilang itu jangan-jangan malah jadi kronik katanya gitu. Nah bedain antara emang jadi kronik atau saya udah sembuh tuh bedainnya gimana Atau gini sih? dulu, bener nggak itu kalau emang udah kronik nyerinya hilang sendiri? Itu juga mesti tahu Iya dulu, sih, bener apa enggak sih dok? itu? Sebenarnya kita mesti cari tahu dulu penyebabnya apa untuk nyerinya. Jadi kalau misalnya memang tadi kalau misalnya dari ceritanya kemungkinan besar kan nyerinya memang karena ada jepitan saraf tulang belakang yang dia menjalar sampai ke bawah. Ya. Nah, kalau misalnya untuk kasus-kasus kayak seperti jepitan tulang belakang seperti ini itu sebenarnya tidak ada kata sembuh gitu. Karena kan saraf yang sudah kejepit dia akan kejepit terus gitu. Oke. Ya.
Cuman memang tubuh kita tuh punya kemampuan yang namanya untuk adaptasi atau sensitisasi ya. Jadi yang awal sakitnya itu pertama dia memang ada proses akutnya. Begitu dia pertama kali kejepit itu yang nimbul Kerasa sekali. kerasa sekali Kerasa banget. sakitnya ya. Iya. Cuman tadi karena tadi kemampuan sensitisasi, nyeri itu makin lama akan makin tertolerasi. Oke. Ya, jadi semakin lama akan semakin hilang. Iya kayak beradaptasi lah dok ya, udah biasa Beradaptasi. gitu jadinya kan Ya. sama nyerinya. Nah, tapi nanti juga kemungkinan besar dia bisa akan timbul lagi Oke, nyerinya. yang jadi bahaya dok, jadi bahaya. Yang jadi pertanyaan itu bahaya apa enggak kayak begitu? Dengan adanya nyeri yang teradaptasi tadi, itu menjadikan sebuah bahaya atau jadi bagus jadi nggak sakit gitu loh Gitu. dok? Kalau misalnya tadi akibat yang dia biasanya karena jepitan radiksnya atau saraf yang sudah Sarafnya. keluar itu biasanya tidak terlalu bahaya karena hanya kena saraf sensoriknya Oh, saja. oke. Iya. Kecuali kalau misalnya memang ada dia kena ke komponen yang paling depannya lagi. Kalau misalnya kita lihat struktur tulang belakang, daerah belakang itu adalah daerah untuk nyeri atau perasa, Yang sedangkan merasa-rasa daerah ya. depan itu untuk daerah kekuatan motorik. Geraknya. Ya, kalau misalnya dibiarkan gitu, bisa aja nanti makin lama makin ke depan Lemas makin gitu, nggak lemas bisa bergerak rasanya gitu. gitu. Tapi kalau kayak Bapak ini udah 6 bulan, keadaannya juga makin baik gitu ya misalkan ya dok ya, masih perlu berobat lagi nggak dok? Jangan dijawab. Dok. Nah, Bapak pengen tahu kan masih perlu berobat apa enggak Iya. sih sebetulnya? Atau orang-orang yang barangkali tadi diwakili oleh pertanyaan tadi Bapak ya. Nah, nanti tunggukan jawabannya sebentar lagi ya pemirsa ya. Jangan Iya. lupa masih bisa telepon loh. Betul banget. Untuk yang Jakarta di 5743476, Betul. untuk yang di luar Jakarta pakai 021 5743478 atau masih boleh juga via Instagram. Udah ngantri sih kayaknya Instagramnya, Oh, tapi nggak apa, betul. ketik aja di @haldokter_tvri. Iya, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Tetap di Halo Dokter karena, Karena saat sehat itu itu asik. Oke, pemirsa kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih bersama Dokter Fadli yang lagi asik ngomongin soal syaraf. Tadi kita belum kehidupan. selesai, belum sampai katam tadi katanya. Iya, yang tadi ngomongin soal apa kalau misalnya emang udah berobat lagi lama, atau- Iya. terus kemudian jadi bahaya. Masih perlu ke gitu. dokter Masih bahaya nggak? nggak? Gitu Masih perlu ke dokter nggak, dok? pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalnya memang sudah reda, tidak perlu minum obat dan tidak perlu ke dokter. Tapi Ih, harus enak banget sih sama dokter Fadli Berarti ya. sembuh nggak? sendiri harus berarti, Dok, dipastikan hitungannya? bahwa tetap melakukan kegiatan atau exercise yang fungsinya untuk menjaga stabilnya tulang belakang. Spine itu. Ya. Kan si Bapak tadi kan memang olahraga. Karena Iya. dia olahraga kan memang membaiknya rasanya. Berarti Bapak selama masih aktivitas oke Pak. Ya. Tapi kalau mau sekali-sekali mampir ke dokter saraf boleh juga. Buat check up, bukan buat Buat tune up, berobat buat tune up. gitu. Kan Tune cakep ya. up. Mm-mm. Nah sekarang ada lagi temannya dokter Fadli yang udah dada-dada dari sana. Iya. Nah ada dokter Rizky. Hai dok. Nah, silakan. Selamat pagi, Nggak apa-apa, Dokter duduk aja, Dok. Rizky. Ya, Dok. Silakan dok. Oh, iya. Mohon maaf, Mas mohon dari maaf. mana? Kenapa Biar jadi lebih Mas? akrab dok ya Mas Dokter. Biasanya sama Mas Bruno, iya Mas. Ini kenapa jadi Mas Saya juga? tinggal ya. Iya, thank you ya Mbak Uti ya. Waduh, Telepon langsung. langsung Oh, telepon. udah datang, udah ada yang nelfon sebentar dok. disapa Katanya dokter pasiennya Rizky-nya. dok gitu ya. Oke, halo pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, saya dari Bu Sri Cilacap. Baik, boleh dikeraskan Bu, dong boleh suaranya. agak iya nggak, Bu? Studio ya, studio keraskan dong suaranya. Yuk. Iya, iya, iya. Iya, silakan. Saya Mantap. umur 71 tahun. Baik. Iya, Kemudian, Ibu. Bu. Menderita leher saya sebelah kanan, kemudian sampai pundak, tangan kanan itu sakit. Beberapa waktu yang lalu saya ke rumah sakit dikasih suntikan untuk reda sakit, kemudian sembuh. Ya. Tapi karena masih sakit, itu saya harus ke dokter ortopedi atau ke neurologi ya. Nah, Baik, terima mantap, kasih banyak buat pertanyaannya. Pas Ya. banget Ibu pertanyaan. Kita jawab ya Bu ya, Ibu dengarkan di TV aja jawabannya ya. Ya, terima Jadi kasih, Bu. sudah kejadian loh jadinya ya, sakitnya menjalar. Tadi tuh Ya. ya jadinya bukan yang cuma di titik satu aja. Oke. Datang ke dokter saraf, disuntik. Disuntik. Dokter tanggung jawab tuh disuntik apa tuh dok ya? Bukan saya yang nyuntik Iya gitu. benar sih, tapi oke disuntik dan sembuh. Tapi balik lagi. Sakit Nah, lagi. begitu dia sakit lagi, tetap harus ke tempat dokter saraf atau kita pindah ke dokter Rizky. Dokter sabar, dokter Rizky, sabar ya dok ya. Gimana tuh dok? Ya, sebenarnya tadi kita harus tentukan dulu ini penyebabnya apa gitu. Kalau misalnya memang kelainan struktural yang Kalau yang disuntik obatinnya gimana tuh dok? kalau yang disuntik tuh biasanya bisa karena masalah sendi gitu atau masalah saraf. Dan yang obat suntik itu juga memang sifatnya hanya sementara.
bukan untuk ibu emang nggak menyembuhkan. disembuhin, Bu. Itu mah cuma Ya, memang kebetulan itu hanya aja. untuk menghilangkan nyeri. Biasanya bisa bertahan 3 sampai 6 bulan, tapi pada beberapa pasien yang lain bisa bahkan sampai 1 tahun keluhan Oke. nyerinya hilang. Oh, kalau beruntung 1 tahun, Ya, tapi biasanya 3 sampai 3 6 sampai 6 bulan. bulan. Nah, setelah 3-6 bulan, kita boleh ulang-ulang lagi nggak, Dok? Sebenarnya kalau misalnya tidak terlalu dianjurkan untuk sering, karena nanti justru dia akan bikin perlengketan. Oh, lengket apanya, Dok? Kalau misalnya tadi, misalnya karena masalah saraf, ya, terus yang diinjeksi nanti jadi saraf, itu nanti akan obat yang disuntikan itu bisa bikin perlengketan ke sarafnya. Tapi kan dia tidak menghilangkan, tidak menyelesaikan permasalahan, dia cuma ngilangin sakit. Berarti kan akan sakit lagi dong, Dok? Ya, betul. Saya nggak boleh sering-sering ke dokter disuntik. Terus saya gimana Diapain dong, Dok? dong? Nah, makanya sebenarnya tadi kita harus evaluasi ini penyebabnya apa. Kalau misalnya memang nanti ini terindikasi untuk dilakukan tindakan operasi, gitu, nanti bisa ke bedah ortopedi. Tapi kalau baru misalnya cewek-cewek ke dokter Iya, Rizky. iya, Ibu Rizky. udah bener banget, Bu, pertanyaannya. Jadi kalau ternyata ini udah berulang terus-terusan, baru 2 kali sih, Dok, ya. Kalau berulang terus-terus, maksudnya batasannya nggak, Dok? Terulang sekian kali misalkan, atau gimana? tergantung penyebabnya, Dok. Oh, oke. Balik lagi penyebabnya. Atau gini, Dok, kalau misalnya disuntik gitu ya, itu dia apakah 2 kali langsung perlekatan atau gimana? Enggak, biasanya sekitar 5-6 kali sih baru mulai. Jadi Ibu masih punya perlekatan. waktu beberapa kali Tapi nih. juga jangan Tapi bolak-balik. nggak juga. Tapi kalau Iya, sampai iya. ke dokter Rizky nih, Dok, dikirim ke dokter Rizky, terus diapain, Dok? Umurnya 71, Dok. Ya, pertama seperti yang dokter Fadli bilang, etiologinya atau penyebabnya harus tahu dulu. Apakah itu memang murni dari saraf atau bukan dari tulang belakang bahkan. Iya. Kadang-kadang nyeri leher itu juga bisa revert pain atau nyeri alih dari bahu juga. Nah, Kadang-kadang usia ternyata 70 bisa juga. nyeri alih dari bahu. Karena Iya. kita jagain bahunya supaya nggak sakit. Ininya ketarik Ikut. jadinya. Makanya gitu kita ya. harus periksa gitu, periksa secara detail apakah ini benar dari masalah di tulang belakang atau sumber yang lain, karena jelas tata laksananya berbeda sesuai dengan Oke. Oke, penyebabnya, Dok, ini saya mau seperti langsung itu. pengen kasih materinya dokter ya, Dok, Ah. ya. Tapi sebelum ke dokter, sebetulnya, Dok, kalau di tempatnya dokter nih maksimalnya dikerjakan sampai apa, Dok? Dikasih obat sampai disuntik, sampai situ kah? Kalau untuk yang Atau diacak-acak yang lain nggak, Dok? Bukan diacak-acak, Secara Dok. Maksudnya kompetensinya gini, dokter kan ya? pengobatan ya, Dok, ya. Pengobatan dokter kasih obat pasti ya, Dok, ya. Kemudian barangkali fisioterapi ya, Dok, ya, Fisioterapi. biasanya ya. Tambahan yang ujung adalah barangkali disuntik. injeksi. Sampai situ aja, Dok. Iya. Kalau ini, Dok, ada katanya radiofrekuensi itu gimana? Yang di OK, di kamar operasi, disuntikan sesuatu, katanya langsung nggak berasa tuh, Dok. Itu juga ada biasanya untuk blok sarafnya sih, radiofrekuensi blok sarafnya. Nah, itu Tapi termasuk itu- yang sementara atau? Kalau misalnya untuk blok saraf, penelitian-penelitian bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan injeksi. Gitu. Bahkan memang pada penelitian bisa ada yang dia bisa menghilang sama sekali untuk pemeriksaan blok saraf. Itu dokter saraf yang mengerjakan? Kita Atau- tidak ada, nggak mengerjakan sih. Oh, oke. Untuk Jadi yang mengerjakan, radiofrekuensi. oh ini cuma masih literatur nih ceritanya ya. Kalau di Indonesia yang mengerjakan bisa bedah saraf atau ke anestesi. Ortopedi juga bisa. Ortopedi juga Ortopedi juga bedain bisa. Rame-rame deh pokoknya. Iya, ceritanya. iya, tim lah, Kalau gitu tim. kita kasih lihat dong, Dok. Jadi kalau iya. udah sampai dimentok dari dokter Fadli, kita pindah ke dokter Rizky kan. Nah, Iya. apa selanjutnya, Dok? Jadi, Lanjut ya, Dok, ya. oke, saya sampaikan. Dia langsung tata laksana Oh, loh, iya, langsung terapi langsung, aja udah terapi. langsung. Jadi ya, pertama tata laksana nyeri leher itu kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Jadi nggak serta-merta tadi dokter Fadli bilang bahwa nyeri dari otot segala macam, kita cari tahu dulu apakah dari mana sumbernya. Iya. Nah, dari situ kita berangkat. Apakah ini karena usia 71 misalnya tadi contohnya dari Iya, Bu, tadi penelpon nelfon. ya. Besar kemungkinan karena masalah degeneratif, karena penuaan. Penuaan tulangnya, Itu juga sendinya. kita harus cari tahu nih apakah memang karena penuaan atau suatu infeksi, karena di Indonesia ini bisa juga nyeri leher kronis itu karena infeksi. Paling TB. sering karena TBC. TBC. Iya. Baru TBC kemarin kita ngomongin Oh, iya, TBC ngomongin lagi. TB ya. ya. Dok, kalau penuaan tuh maksudnya kan ada pengapuran gitu apa gimana, Dok? betul, bahasa awamnya pengapuran atau kita sebut osteoartritis di daerah regiocervical dari tulang leher Tulang leher tersebut. ya. Kan dokter kasih lihat nih, Tuh. tulang belakang sama non tulang belakang. Banyakan mana, Dok? Banyak kan kalau pertama adalah usia, semua bergantung pada usianya. Kalau misalkan kita ada pasien datang dengan usia di atas 40 tahun gitu ya, otomatis Udah curiga deh degeneratif paling ini curiga modelnya, adalah Dok. degeneratif Maaf ya, Dok, dulu. kita terima telepon Oh, boleh ya, silakan, Dok, ya? silakan. Oke. Oke. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Pagi. Bapak, Ibu, ayo kita tanyakan pertanyaannya. Ya, kasihan loh dokter saya berdiri, Iya. kasihan nih loh. Oke, ya kayaknya terputus ya karena ada suara bersiul. Iya. Itu Oke, bukan lagi baiklah. bersiul ya. Baik. Oke, lanjut Ayo, lagi, Dok. lanjut, Nah, itu satu. Yang kedua, tadi kalau misalnya usia muda kok nyeri leher persisten terus-terusan gitu ya, terus makin lama kok makin berat, usia muda,
terus ada batuk-batuk, terus kemudian berat badan turun, jangan-jangan dia Infeksi. TBC. Itu tidak sedikit juga kasusnya bahwa infeksi tulang belakang pada daerah leher itu juga ada gitu. Jadi nggak usah disangkal gitu ya. Jadi memang bisa ditemukan. Terus atau ada autoimun, misalnya artritis, rheumatoid, atau ada tumor di tulang belakangnya seperti itu. Nah, Jadi kayaknya kalau di atas 40 tahun dia sakit leher malah lebih tenang ya dok ya, degeneratif tuh mah gitu kan ya, daripada kalau muda-muda gitu Iya, kan. makanya kita harus waspada tadi. Mungkin dengan dikasih obat sederhana aja, oh kok muncul lagi gitu. Sederhana tuh gimana dok? Misalnya obat anti nyeri, terus masa relaksan, terus kemudian vitamin apa misalkan saraf gitu, karena dia ada nyeri menjalar. Nah itu kalau misalnya hilang, oke, tapi kok muncul lagi. Nah, itu kita harus waspada. lebih jauh harus ya, Dok. bisa lebih Baik, Dok. lanjut Oke, seperti Dok. itu. Nah, semua itu tadi juga harus berhubungan dari pertama kita keluhan pasien, pemeriksaan dokter sama pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu harus sejalan. Misalkan keluhannya apa, terus pemeriksaannya apa, tiba-tiba kok ronsennya nggak ada atau MRI-nya nggak ada. Nah, atau sebaliknya, keluhannya ini, pemeriksaan yang ini, tiba-tiba MRI kok beda gitu. Nah, itu Maksudnya gimana dok? Nggak nyambung Misalkan maksudnya. Oh gitu ya? Ah, ah. Jadi nggak nyambung. Sakitnya di kiri, fotonya di kanan. gitu. Iya, Maksudnya jadi gimana, misalkan Dok? sakitnya keluhannya nyeri menjalar. Iya. Tapi pada saat pemeriksaan fisik Nggak kita ketemu. tidak ketemukan apa-apa. Ada Iya, iya. tes-tes yang memang ada special test yang kita bisa lakukan untuk memeriksa, oh nih bener nih. Nah, dok, kalau gitu dokter lebih percaya mana? Misalnya contoh gini, dokter begitu dicek pakai tangan, oh ini kayaknya misalnya let's say ke masalah di sendinya misalnya. Iya. Tapi kok begitu di MRI atau di ronsen nggak ada apa-apa. Iya. Nah, mana yang dokter lebih percaya? Hasil tangan dokter apa bacaan hasil Oh MRI? saya lebih MRI ya soalnya. Nah, itu dia Gimana makanya. dok? Gimana dok? Gimana Ya, dok? pertama kita kan dokter nih, ya kita harus percaya sama klinis kita sendiri. Gitu. Jadi namanya juga pemeriksaan penunjang ya. Jadi Iya, pemeriksaan penunjang itu adalah additional examination, jadi tambahan. Sedap nggak tuh? Iya, Di tapi mana-mana yang- juga percaya pada diri sendiri Iya, dulu. karena- Jangan-jangan yang ngerjain salah. Ya, saya udah bayar mahal-mahal buat MRI. Dulu soalnya guru saya selalu bilang, dengan anamnesis yang baik, terus pemeriksaan fisik yang komprehensif, semuanya Iya, menyeluruh, harusnya udah dapet tuh. Udah. 80% sudah terdiagnosis penyakitnya. Jadi tanpa harus ada Ini pemeriksaan juga penunjang. barangkali jawaban kalau orang itu ya tempatnya terpencil, nggak ada Betul. macam-macam ini kan Iya. dok. Oke, sip dok, lanjut dok. Ya, karena pemeriksaan, nah ini uniknya pemeriksaan saraf ini adalah bisa to the point. Jadi misalkan keluhannya apa, pemeriksaan apa, kita bisa memperkirakan. Oh, sakitnya di level daerah Iya. sini, Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Oh, level sini. Nanti pemeriksaan penunjang itu hanya untuk memastikan dan untuk menegakkan lebih lanjut untuk diagnostiknya. Sip, oke dok. Tuh, jadi harus sejalan. Nggak Iya. boleh misah-misah nih, nggak boleh nggak korelasi. Nggak korelasi. Nah, tata laksana utama ada dua sebenarnya. Pertama konservatif atau kita sebut non operatif, atau tahap akhir banget ya adalah tahap Operasi. operatif Nah, gitu, dokter operasi. berarti yang di ujung ya dok ya, dokter Nah. punya ya dok ya. Kita kalau ortopedi bisa dari kiri sampai kanan. Oh bukan yang punya dokter saraf yang itu dok. Kita simultan, kita Barengan. bisa barengan Iya, gitu, iya, oke. timnya. Nah, konservatif apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah paling sederhana. Nah, obat-obatan. Obat-obatan medikamentosa, apa ya, anti nyeri, anti inflamasi, karena misalkan dia pengapuran atau OA itu juga ada reaksi dari peradangan juga. Jadi makanya kita kasih Dok, anti. boleh nggak saya membacakan IG yang masuk ke IG Boleh, saya boleh. nih dok pertanyaannya. Kan dia sering salah bantal nih ya, dokter berdua sih sebetulnya. Boleh nggak sih katanya dipijit pakai krim gitu nggak boleh sebutin ya. Plus minum obat yang muskular relaksan yang itu Iya. juga deh yang beredar di mana-mana. Itu cukup nggak sih gitu? Ke dokternya itu kalau ini berdua nggak berhasil baru ke dokter, atau barangkali ke dokter dulu supaya dapetin itu, kan dikasih sama dokter juga itu lagi katanya, nggak bakal dikasih yang lain katanya gitu. Iya. Kalau misalnya memang terbukti ya, kalau salah bantal itu kan berarti memang dia bisa dilokalisir Iya. sakitnya di otot sini. Ya itu boleh kalau misalkan memang bisa terlokalisir dan baru pertama kali karena memang pemicunya baru bangun tidur, ya itu nggak apa-apa. Misal dia minum punya obat yang sebelumnya, Sama dioles-oles. dioles-oles itu nggak Bisa apa-apa. ya. Memang salah satu terapinya itu konservatifnya adalah dengan fisioterapi di heat atau massage. Jadi Iya, iya, dipanasin di-release ya. atau dipijit. Pijit. Oke lah Tapi ya yang berarti ya. ngerti mijitnya Tapi ya, harus jangan ngerti. dikertak-kertak sembarangan. Iya, Iya, betul. iya. Jangan apa-apa wah, kita kan nggak tahu Iya. kekuatan orang pijat segala macam kan. Jadi Iya, kita benar, harus benar. percaya sama yang ahli. Iya. Gitu. Terus kemudian bisa juga kalau misalnya udah ini pakai collar neck atau Iya. penyangga leher itu bisa. Oh, Atau sampai di traksi. Jadi karena di leher, jadi kan karena dia bisa nekan gitu, sarafnya kadang-kadang ada beberapa fisioterapis yang terapinya dinaikin, di leher ditarik Traksi sedikit, namanya ya? traksi gitu. Oke. Atau tadi sama ini ya yang kita Suntik sama suntik. dokter Fadli, suntik dong biar enak ya gitu langsung Iya. ya. Ini ceritanya yang konservatif. Begitu ini nggak berhasil, Ya. kita lompat dong dok
Betul. kooperatif, walaupun menyeramkan dan pasti semua orang nawar. Bisa nggak sih nggak usah dioperasi? Nah, dokter duduk dulu ya. Silakan. Dok. Oke. Ya. Kapan sih ceritanya nih pemirsa, udah nggak bisa gitu ya, tetap harus operasi. Kapan kita masih bisa nawar? Ya dok, nanti dok abis lebaran dok, abis mudik dok, gitu ya, itu misalkan ya. Nanti pemirsa, dan telepon masih boleh masuk. Boleh IG banget. kita janji nanti kita bacain ya, sabar lagi ya. Jangan lupa ya, untuk yang Jakarta 5743476 ya, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga tadi Instagram di @halo_dokter_tvri. Jejak mana tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oh, dokter juga berarti. Pemirsa masih penasaran sama yang namanya nyeri leher, sampai nanti kita ngomongin pengobatannya pemirsa ya. Yes. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Mesti buru-buru pemirsa, karena waktunya tinggal sedikit, yang nanya banyak banget. nge-rap banget Oke ini ya. kalau Dok, saya. tapi dok, pertanyaan yang tadi ya dok ya, kapan kita udah mesti operasi? Iya. Oke. Dia nggak bisa lagi tawar. Oke, kita lihat Dari sini dulu. aja dok, nggak Oh, di apa-apa sini dok. aja. Ya. Iya, Ntar nih iya. IG mau keluar semua banyak dok. Iya, mungkin boleh dibantu ya, ada yang mau ditanya gini, edit ini. Itu indikasi slide-nya saya tunjukin Saya sedikit. coel aja Oke. dok, saya coel aja dok, boleh boleh. Oke, oke. Iya, iya. Geser lagi. Nah, Ini, oh sorry ya, indikasi ya. Nah, Oke. indikasi. Jadi, kapan kita lakukan tindakan pembedahan? Ya, pertama adalah kalau gagal terapi konservatif tadi. Berapa lama Oke. dok dikasih waktunya? Dari range-nya itu kalau tidak ada perbaikan, ada yang berpendapat 6 minggu. 6 minggu nggak ada perbaikan? Kalau tidak ada perbaikan atau misalnya dalam pengobatan, kok malah jadi penurunan fungsi Tambah nggak sarafnya, enak gitu. Oh, malah nggak oke. enak. Itu, misalkan, oh coba disuntik kan tadi ada salah satu modalitas suntik, kok suntiknya tadi yang dokter Fadli bilang bisa 6 bulan sampai setahun, kok nih cuma hitungan Seminggu, 2 minggu dua udah minggu, nggak sebulan enak kurang lagi. itu udah banget efeknya, pendek sakit, banget. jadi pendek banget. Jadi mungkin perlu tindakan pembedahan. Nah, kemudian kalau misalkan yang ketiga adalah kasus infeksi tadi, misalkan kasus infeksi yang karena misalnya TBC atau infeksi yang lain, sehingga dia akan memerlukan pembedahan untuk cuci-cuci terus dibersihkan. Dibersihkan maksudnya. Infeksinya. Sama ada gejala yang terakhir adalah myelopati. Jadi dia sudah menekan sistem saraf pusatnya di tulang belakangnya itu, sehingga gejala neurologisnya, gejala sarafnya itu udah dominan, tidak bisa jalan, susah jalannya seperti Dok, itu. saya tiba-tiba serem banget lihat gambarnya. Ini kenapa jadi ada metal-metal gini kayak bionik banget ya dok ya? Ini kayak robot nih Rock and separoh. roll maksudnya metal bukan? Ya, ini salah satu jenis pembedahan yang ada di ortopedi. Itu dipasang pen maksudnya biar apa dok? Biar nggak goyang-goyang apa gimana? Iya, karena misalkan karena degeneratif ya, dia kan Rapuh nih. pengapuran OA gitu, osteoartritis. Maka dia harus difusi namanya. Fusi itu harus dikakukan. Jadi dia dikakukan, tapi dia masih bisa nengok, bisa dok? Bisa, karena pusat nengok itu bukan di sini tapi di atasnya. Oh. Di occipital. Tapi pasti ada pergerakan yang terganggu dong kalau gitu. Ada. Jadi nggak Makanya bisa. dia akan lebih rigid lehernya, Lebih jadi kaku. mungkin untuk Tetap menekuk lebih lebih kaku. kaku. Oh, kalau untuk Gitu. ngangguk, nunduk kali ya dok ya? Oh seru juga dok. Kalau yang ini dok? Yang kanan, Iya, kanan atas yang apa yang kanan atas? Yang kanan atas Iya. dok? Nah itu diganti diskusnya, bantalan sendinya diganti. Kalau tadi yang tadi disambungin, difusi ya, di Ini yang sambungin. abis, bantalan sendinya abis nih ya? Tuh, jadi nah bedanya adalah yang atas itu dia masih bisa untuk ini pergerakannya. Iya, karena cuma bantalannya aja Karena yang bantalannya diganti karena ya. tidak dikakukan Ini kan. dikerjakan di Indonesia ya dok ya? Dikerjakan di Indonesia. Sudah Dan- dikerjakan di Indonesia. Maaf dok, angka kesuksesannya Nah. seberapa banyak? Nah, kalau dari yang kanan atas ya, yang Iya. disc replacement itu diganti diskusinya itu memang masih belum, penelitiannya belum ada yang di Indonesia ya. Tapi di luar negeri memang belum terbukti lebih superior dibandingkan yang difusi. Oke. Seperti itu. Karena gini dok, saya juga ngalamin ya banyak atlet terutama juga kak. Jadi atlet atau juga non atlet yang punya anggapan kalau udah operasi tulang belakang termasuk leher itu udah siap-siap lumpuh deh. Ya, Itu jadi gimana sih dok sebenarnya? Betul nggak sih dok begitu Iya, banyak yang ceritanya? nggak mau dioperasi gara-gara itu. ya, jadi pertama levelnya dulu. Di mana tingkat ininya, tingkat apa namanya kelainannya, kerusakan iya. di mana. Memang level di leher itu memang komplikasinya seperti itu karena dia mensuplai tangan gitu ya untuk Seluruh pergerakan sampai tangan. bawah kali, Dok, Iya. semuanya, Dok, gimana Betul, tuh? terutama karena kan sistem saraf kayak kabel kan. Kalau Iya. putus di atas atau cedera di atas Sampai ke dia bawah. akan terbawahnya akan terganggu. Nah, memang ada risiko tersebut. Tapi Cuma seberapa besar resikonya dok? itu kita kalau secara angka statistik itu saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau misalkan itu kita pasti akan berhati-hati. Nggak 50-50 kan dok? Enggak. Enggak lah. Enggak. Ya 75-25 dok? Pasti dulu dok berapa deh Nah, pasti? saya mulai nawar nih. Balik jadi modal nggak aja, tahu balik kan. modal. Iya. Itu semua tergantung kehati-hatian dari surgeonnya. Kan gini loh dok, kalau memang cuma 5%, kerjain dong. Iya. 3% ya kan. Tapi kalau begitu dia udah 10, Nah. 20, kan takut juga dok. Sebenarnya sama kayak kita naik pesawat.
Kita naik pesawat pasti nyampe nggak ke rumah ke Iya tujuan sih. kita? Enggak Tapi sih, kan Dok. bisa Tapi bilang kan, aman ya loh kan naik mendingan saya pesawat. disuntik sama Tapi- dokter Fadil iya, daripada tapi saya dia aman kok. ganti. Jadi gini dok, gini Oh. oke. Aman. Saya simpulkan ya, berarti artinya sebenarnya aman, Aman. ya? Aman. Aman. Ini buat atlet yang barangkali mau ganti ya jadi besi ya boleh. Ganti nggak apa-apa. kepala mungkin IG bisa. dong, IG dong gitu Oh ya. iya, udah Boleh pada ya IG ya. jerit tuh IG-nya tuh Aduh. bisa dibacain ya. Silahkan. Yo, Rusmiati. Kenapa kalau badan lagi nggak enak suka ada benjolan di leher, Dok? Lah ini mah kemarin kayaknya. Leher Harusnya terasa kemarin, sakit Bu dan Rusmiati, tegang. tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya, Dok. Dokter mau jawab atau saya yang jawab, Dok? Sombong Oh, banget nih. Silakan pindah ke mungkin bisa ganti dokter lagi. Fadli. Enggak, sebenarnya masa kemarin tuh kita ngebahas mengenai itu ada pertahanan tubuh sebetulnya si kelenjar limfe itu. Jadi kalau memang lagi nggak enak badan, dia pasti ngegedein supaya ngejagain badan kita. Dia- Oke ya, next IG lagi, next IG. Dia Karena- pos polisinya ya Bu Rusmiati ya. Next Iya. lagi dari @wilda.ekaputri. Dok, untuk mengurangi nyeri di leher ketika bangun tidur, baiknya tidur pakai bantal apa enggak? Nah, ini juga bagus Oh, nih. ini bagus nih, Dok. Ada yang bilang katanya jangan pakai bantal kalau lagi sakit leher. Bener apa enggak, Dok? Nah, justru sebenarnya posisinya harus pas. Kalau misalnya kadang nggak pakai bantal, justru lehernya Lebih akan cenderung turun. lebih turun. Oh. Itu juga Oke. posisinya tidak bagus. Itu juga bisa menimbulkan nyeri. Jadi pakai bantal yang dia sesuai postur dengan badan kita pada bulu saat angsa, Dok, tidur. bulu angsa. Masak di kuali nggak, Kak? Enggak, gimana tuh? Sebenarnya selama dia bantalnya tidak terlalu empuk yang tidak membuat leher kita menjadi miring pada saat tidur itu tidak masalah. Dok, tapi gini, gampangnya gini. Cara kita tahu bantal kita udah bener apa enggak, apa dirasa-rasa doang, atau perlu difoto dari belakang kali apa gimana, Dok, baiknya, Dok? Dirasakan sih sebenarnya. Dirasa udah cukup ya? Nah, cukup. Oh, oke. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, iya, IG lagi ya. Oke. Yuk, Widya. Widya Rizka, Dok, kenapa sih? Nah ini udah kayak tadi. Terlalu lama bermain gadget membuat leher sakit sampai kepala terasa pusing. Nah ini Dok, mungkin tadi kan kalau bicara posisi duduk kan udah ketahuan ya dari nunduk lama. Tapi kenapa kok jadi pusing? Bisa jadi sebenarnya kalau misalnya tadi yang untuk leher sakit mungkin karena memang posisi duduk, pada saat kita bermain gadget itu kan mata kita akan fokus ke titik yang lebih dekat gitu. Itu juga ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan penglihatan, begitu kita mencoba untuk melihat yang agak sedikit jauh itu kan ada perubahan posisi yang tiba-tiba. Akomodasi mata nih Ya, maksudnya ya. itu otak kita agak sedikit bermasalah sebentar, yang itu yang bikin gangguan jadi nggak benar impulsnya, jadi agak terasa pusing rasanya. Tapi gini Dok, kadang orang banyak mengatakan pusing itu sebenarnya sakit kepala. Nah kalau misalnya tegang leher juga bisa bikin sakit kepala kan nih? Ada tension type headache itu karena tegang kan? Bisa. Jadi bisa juga ya karena itu ya? Dibedakan ya sakit kepala sama pusing. pusing. Pemirsa ya. Ini udah di ujung acara padahal masih banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa, Dok. Saya terakhir nih, Dok, sama Dokter Rizky. Dok, yang paling sering dokter operasi berhubungan sama sakit leher, ini karena yang mana, Dok? Kalau tadi bergantung usia, tapi kalau paling sering karena degeneratif. Karena usia di atas 40 tahun ya muncul gejala tersebut ya sehingga dioperasi seperti itu. Serem banget sih, Dok, pas waktu ngomong 40 tahun ngatanya ke saya, Dok. Kan nggak mungkin ke aku Kak, jadi ya. Sombong amat. Kan Dokter nanya Fadli kali kita kan nanya. 40 tahun ke atas ya, Dok, ya nggak apa-apa. Ih, ngajak-ngajak. deh. Biarin. Pemirsa pada dasarnya hari ini kita belajar banyak nih Yes. pemirsa. Walaupun kayaknya satu jam ini nggak cukup karena Nggak. banyak pertanyaan kita yang kayaknya belum terjawab. Iya. Tapi sakit leher tadi itu yang sakit cuman karena salah bantal itu bukan sesuatu yang sederhana. Jadi Yes. kita semua harus mengerti ini sebetulnya. Ini sakit yang cuman otot aja atau barangkali ada permasalahan lain. Yang pasti kalau udah bolak-balik sakit, yuk jalan-jalan ya ke dokter saraf berperiksa lebih jauh. Dan juga jangan lupa ya, itu bisa dicegah juga sebenarnya. Betul. Tadi posisi duduk, jadi mulai sekarang saya akan bacain begini nih. Iya, dokter Iya, Fadli nggak gitu begitu ya. juga Nggak, tapi kali. main gadget, posisi tidur, itu juga sangat menentukan supaya kita nggak kena sakit leher. Ternyata juga ya jangan merokok, Oh iya. jangan kegemukan, Itu bener jangan juga. stres juga. Iya, gitu ya. jadi Pada mesti sering dasarnya, olahraga ya. Pola hidup sehat Iya gitu kan ya dong. pemirsa. Pemirsa semoga sehat terus ya pemirsa ya. Dan Amin. jangan lupa ya saksikan terus yang namanya Halo Dokter. Tapi tahan dulu pemirsa ya. Ada lagi nih. yang mau lewat biasa, ada pantunnya. Ada pantun. Tadi sedih banget tuh pas aku kadang mau nutup. Wah, Iya. pantun capek-capek Udah mau diapalin. bubar, udah mau pulang. Bilang jangan kegemukan kan? Wih, langsung. Langsung apa? Langsing dong bilang. Bukan langsung tapi langsing. Sekali-kali, Ti. Mana coba pantunnya? Nih ya. Lupa. Ih, jangan digituin. dong. Malah dilupain. Sakit pinggang ke akupuntur. Iya, boleh lah. Pulangnya sekalian beli ember. Lakukan peregangan teratur agar terhindar dari sakit leher. Ih, cakep. keren. Ya nggak bener, Yang oke. rusaknya mana sebetulnya? Nah, iya loh. Pergi main ke rumah si Tahir. Iya. Aldi. Pulangnya sampai bosan. Apabila kamu terkena sakit leher, sering-seringlah kamu berlatih dengan Mike Tyson. Jangan Yeay. dong. Leher Iya. beton. Tahu nanti. Ada aja. Dok, makasih banyak ya, Terima Dok kasih, ya. Dokter Jangan Fadli, kapok Dokter ya, Dok ya, Rizky. diundang lagi ya, Dok ya. Baik. Dan juga buat pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter dan jangan lupa
Untuk terus saksikan Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai dan tentunya kalau ada yang lupa, kelewatan, nah, kita lihat di YouTube-nya TVRI Nasional ya Betul pemirsa ya. sekali. Selalu di Halo Dokter karena Karena sehat sehat itu itu asik. asik. Dadah.